Shalom, ini tempat baptisan di Sungai Yordan di Israel. Dan biasanya orang-orang Indonesia atau dari banyak negara kalau datang ke tempat ini biasanya mereka ingin dibaptis di Sungai Yordan. Dan memang perintah baptisan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mari kita lihat beberapa ayat mengenai baptisan. Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11, saya bacakan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di belakang saya ada terjemahan ayat ini, Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11 dalam berbagai bahasa, ya, sangat banyak. Ini di lokasi di Sungai Yordan di mana orang-orang dari seluruh dunia kalau datang ke Israel, mereka menyempatkan diri untuk dibaptis di tempat ini. Memang ini menurut guide, lokal guide yang ada, bukan tempat sebenarnya ketika Yesus dibaptis, tapi Sungai Yordan yang ada di sini yang paling nyaman, memungkinkan untuk orang dibaptis. Nah, kita melihat bahwa ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia melakukan hal-hal yang memang diharuskan pada masa itu, ya, pada masa perjanjian lama, misalnya dia disunat, ya. Tapi kemudian ketika Yohanes Pembaptis datang dan Yesus menyediakan dirinya untuk dibaptis, waktu itu Yohanes bilang, "Akulah yang harus dibaptis oleh engkau." Tapi Yesus berkata, biarlah supaya seluruh kehendak Allah juga dilakukan, digenapi dalam dirinya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang baptisan. Tentunya sunat itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Paulus berkata, sunat hati di dalam hati kita di perjanjian baru. Tapi baptisan itu masih berlaku, dan itu perintah Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia menyampaikan amanat agung, ya, menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ada yang dalam bahasa Toraja. Ada beberapa bahasa lainnya di belakang di situ, ya. Ada Kroasia, ada Nigeria, ada Jerman. Nanti kita akan lihat juga ada bahasa Betawi, ya, sangat menarik. Nah, ini bahasa Betawi. Ketika itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan dia dibaptis di Sungai Yordan ame Yohanes. Ketika dia keluar dari air, dia ngelihat langit robek, dan roh kayak burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengeran suara dari surga, "Elo anak aye yang aye kasihi, kepada elo aye berkenan." Ya, jadi itu bahasa Betawi. Jadi kita belajar, kalau kita baca dalam bahasa yang kita pahami, maka Alkitab itu menjadi sifatnya sangat pribadi. Misalnya kalau kita panggil dia Bapa, maka Bapa itu panggilan yang dekat. Aba Bapa, bisa juga Dedi, atau Babe, atau Ayah, ya, atau Papa, panggilan yang dekat, ya, sangat dekat. Kita baca sekarang Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini dikenal sebagai amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tapi juga ada nanti di Markus 16, ya. Tapi yang paling terkenal yang disebut sebagai amanat agung adalah Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kalau kita baca dari ayat 18, maka ayat ini jadi seperti ini, ya, bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintah baptisan itu atau menjadikan semua bangsa muridku itu ada alasannya. Ya, yang pertama dikatakan tadi dia di ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Lalu perintah berikutnya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar banyak ya. Yang pertama, misalnya ayat 18 tadi ya, dikatakan bahwa segala kuasa, segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Lalu ini perintah dia untuk kita menjadikan semua bangsa muridnya. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah itu mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada murid-muridnya ya, kepada kita. Kemudian ada satu jaminan di ayat 20 ya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingat dulu sekali waktu saya dibimbing sama kakak rohani saya, maka kami merenungkan ayat ini. Dan salah satu yang kami renungkan adalah penyertaan Tuhan ini. Bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini satu jaminan atau firman. Itu sebabnya bagi kita yang sudah mengerti, kalau kita nyanyi lagu rohani, coba nyanyikan lagu-lagu yang kata-katanya itu selaras dengan pengertian kita, dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita nyanyikan lagu, kita berkata Tuhan jangan tinggalkan aku, artinya kita tidak percaya pada firman yang dia katakan bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di surat Yohanes, Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita senantiasa, ya, selama-lamanya. Juga dikatakan bahwa dia tinggal di dalam kita, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus tentunya. Nah, di Matius 28 ayat 20 ini ditegaskan sekali lagi bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini khususnya sehubungan dengan perintah amanat agung. Jadi kalau kita melakukan perintahnya ini, menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kemudian mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah dia perintahkan kepada kita. Nah, ini di gereja ada programnya, ada banyak, ada yang merupakan pemuridan, ada yang dalam bentuk kelas-kelas Alkitab dan sebagainya, ya, pendalaman Alkitab. Maka kita bisa dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Tidak sekalipun dia meninggalkan kita. Sekarang kita lihat dari Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini mirip ya. Pergi ke seluruh dunia, ya, jadikan semua bangsa muridku. Kalau di Matius dikatakan seperti itu. Di sini dikatakan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Lalu dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada dua hal di sini. Percaya lalu dibaptis. Ya, dari ayat ini berarti kita menyimpulkan bahwa baptisan itu dilakukan bagi orang yang sudah percaya. Ya,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita perhatikan sini ya. Baptisan itu tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan iman ya. Tindakan iman. Baptisan itu merupakan tindakan iman. Jadi pertama-tama memang kita harus percaya dulu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus ya. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata diselamatkan itu sozo ya. Nanti kita lihat artinya seperti apa. Tapi artinya ini dua hal diperlukan. Percaya dulu lalu dibaptis. Ya, kata baptis sendiri artinya dicelupkan ya atau ditenggelamkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi yang tidak percaya kepada Yesus ya dia itu yang dihukum. Kalau kita ingat ada penjahat di samping Yesus yang bertobat, ya dia nggak sempat dibaptis, tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi keselamatan itu terletak pada percaya kepada Yesus. Ya, tapi kemudian dilakukan dengan tindakan baptisan, itu peneguhan. Karena kalau kita pelajari di Perjanjian Baru, dibaptis itu ditenggelamkan, itu melambangkan kita dikuburkan, mati bagi dunia, lalu dibangkitkan bagi Kristus. Tapi baptisan sendiri itu tidak menyelamatkan, dalam arti tidak membuat seseorang itu menjadi anak Allah ya. Tindakan percayanya itu ya. Keputusan untuk percaya itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi anak-anak Allah. Tapi selanjutnya dilakukan tindakan iman yaitu dibaptis ya. Sebabnya dikatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan dibilang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Enggak, yang tidak percaya kepada Yesus itu yang akan dihukum. Kata baptisan itu berasal dari kata baptizo. Nah, ini sebenarnya merupakan bukan kata asli bahasa Inggris. Pada waktu itu penerjemah Alkitab versi King James ya, yang disebut Authorized Version, itu di bawah perintah Raja James, mereka itu kebingungan ketika mau menerjemahkan kata baptizo ini ya ke dalam bahasa Inggris, karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya to dip repeatedly ya, artinya repeatedly artinya apa itu? Mencelupkan berulang-ulang, atau to immerse ya, menenggelamkan, to submerge ya, of vessel sunk ya, menenggelamkan, mencelupkan, atau ayat nomor 2 itu to cleanse by dipping or submerging. Jadi membersihkan dengan cara mencelup ya, menenggelamkannya. To wash, mencuci, to make clean with water. Membersihkannya dengan air, to wash oneself ya, atau mandi ya, to overwhelm, membanjiri. Jadi dari arti-arti ini maka ada beberapa tindakan baptisan yang berbeda ya. Kalau gereja Koptik ya di Mesir, saya diberitahu oleh local guide-nya, karena ada sejarahnya cukup panjang ya, sampai akhirnya baptisan itu dilakukan untuk anak-anak yang masih kecil. Dan itu dicelup ya 3 kali, dicelup diangkat ya. Jadi kayak teh celup gitu ya. Dimasukin ke dalam air panas kalau teh celup itu kan ya. Dicelup diangkat seperti itu ya. Nah, kalau waktu itu diterjemahkan ditenggelamkan, maka pada saat itu terjemahan King James akan ditolak oleh banyak gereja yang waktu itu mempraktikkan baptisan itu tidak diselamkan. Itu sebabnya dibentuk kata baru yang namanya baptize ya, bahasa Inggris. Sebenarnya itu nggak ada awalnya, tapi itu diserap ya dari baptizo, dirubah jadi baptize, B-A-P-T-I-Z-E, baptize. Lalu baptizing ya, membaptis. Nah itu sejarahnya seperti itu. Tapi masing-masing gereja memang punya tradisi sendiri, punya doktrin sendiri, sehingga bagi sebagian gereja baptisan itu dilakukan pada waktu anak itu masih kecil ya. Diserani, nanti ada bapak serani ya, ibu serani ya.
Mereka punya alasan sendiri, termasuk gereja Koptik yang mencelup anak kecil itu beberapa kali, ya. Tapi sebagian gereja mempraktekkan baptisan itu dilakukan setelah seseorang dewasa, ya. Jadi sudah percaya, karena ayatnya mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, jadi percaya dulu baru dibaptis. Itu sebabnya bagi sebagian orang yang pernah dibaptis, mungkin waktu kecil, ya, baptis percik itu kan, kalau di sebagian gereja, ketika mereka mengerti hal ini, ya, di Israel misalnya, mereka suka diminta untuk dibaptis, ya. Nah, tentu itu ada yang setuju, ada yang enggak, ya. Yang setuju mengatakan bahwa harusnya seperti ini, yang enggak mengatakan kenapa mesti dibaptis lagi, ya. Itu perbedaan pendapatnya seperti itu, ya. Kita lihat sebenarnya arti kata sozo, ya. Ini di Markus 16 tadi, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata diselamatkan dalam bahasa aslinya adalah sozo, itu diterjemahkan tidak hanya berarti selamat dari penghakiman kekal, ya, atau diselamatkan dari neraka. Tapi itu juga berarti diselamatkan, dijaga, dilindungi, dilepaskan dari bahaya, juga berarti menyelamatkan dari penderitaan seseorang karena penyakit, ya, membuat menjadi sehat, menyembuhkan, memulihkan kesehatan, kemudian menyelamatkan, melindungi seorang, meluputkan seseorang dari satu bahaya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Markus 16, dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu satu paket, ya. Kamu percaya lalu dibaptis, baru kamu diselamatkan. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu akan dihukum. Ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sudah menerima hukuman, ya. Tidak diselamatkan. Tapi ketika seorang terima Yesus, maka tindakan selanjutnya adalah dibaptis, supaya menerima janji diselamatkan itu tidak hanya untuk nanti di surga, tapi di dunia ini juga. Dan memang arti baptisan itu kan ditenggelamkan, itu melambangkan penguburan, sudah mati, ya, bagi dunia, kemudian dibangkitkan bagi Kristus. Seseorang yang sudah mati itu kan dikuburkan. Jadi ini tindakan ini memproklamirkan diri kita, ya, kepada dunia roh bahwa saya sudah mati bagi dunia. Dan karena itu saya bukan lagi warga negara di dunia ini, walaupun saya punya KTP, ya, saya punya paspor, tapi secara rohani saya ini sudah bukan warga di dunia, tapi saya warga surga, ya, warga surgawi, ya. Dan karena itu hukum-hukum surgawi itu berlaku dalam hidup saya, dan hukum-hukum dunia itu tidak berlaku, ya. Sama-sama kayak hukum Archimedes itu mengalahkan hukum gravitasi, sehingga kapal yang beratnya ratusan ribu ton itu tidak tenggelam. Kenapa? Karena ada hukum Archimedes yang mengatasi hukum gravitasi. Nah, kalau kita dibaptis dengan pengertian yang benar, maka kita itu menyatakan diri kita mati bagi dunia. Jadi artinya iblis yang ada di dunia ini tidak bisa menggunakan hukum-hukum yang ada, hukum dosa, ya, dan berbagai macam hukum lainnya untuk menjerat kita. Kita itu menjadi seperti ambassadors, ya, duta besar, ambassador for Christ. Nah, kalau kita perhatikan seorang duta besar yang ditugaskan di satu negara, maka ada hukum internasional dan ada hukum-hukum dari negara yang mengutusnya, itu yang melindunginya. Ya, dia tidak bisa diperlakukan sebagai warga negara di tempat dia diutus, ya. Ada perlindungan dari negara yang mengutusnya. Itu sebabnya baptisan itu kalau dilakukan dengan pengertian, powernya sangat besar, ya. Jadi percaya dulu, kemudian dibaptis, maka akan diselamatkan. Yaitu Markus 16, ya.
Dan kita percaya semua janji yang Tuhan berikan bagi kita itu akan kita terima sesuai dengan janjinya. Amin.